Hai semuanya, kembali lagi bersama aku Abe dan hari ini spesial banget karena kita akan membahas tentang Lebaran. Ya alhamdulillah ya setelah 1 bulan berpuasa kita akhirnya sampai hari Idul Fitri. Dimana hari ini adalah hari kemenangan bagi umat Islam setelah melaksanakan ibadah saum selama 1 bulan. Biasanya apa aja sih yang ada di hari Lebaran itu? Biasanya nih pagi-pagi kita melaksanakan sholat Idul Fitri, sholat Id, kemudian kita makan ketupat, lalu kita misalkan menggunakan baju baru atau makan kue kaleng, kue cookies dan lain sebagainya. Nah itu adalah salah satu tradisi-tradisi yang ada, tradisi-tradisi Lebaran yang ada di Indonesia. Dan di Customer Wood edisi Lebaran ini kita akan membahas tradisi-tradisi Lebaran yang ada di Indonesia. Hai semuanya, aku Abe dan selamat datang di Customer World spesial Lebaran. Ada yang bisa kami bantu. Ini kita akan bahas tentang tradisi-tradisi yang ada di tradisi-tradisi Lebaran yang ada di Indonesia. Nah, apa aja sih? Yuk kita simak di video berikut. Oke, yang pertama kita bahas sebelum Lebaran. Biasanya sebelum Lebaran, orang-orang di Indonesia ini menyambut dengan hangat euforia seputar Hari Raya Idul Fitri atau Hari Raya Lebaran. Nah, biasanya mereka ada yang bikin kue-kue kering, kemudian mereka jualin. Ada juga mereka yang udah memproduksi baju-baju muslim, baju-baju gaya gitu, kemeja atau sebagainya, atau misalkan baju-baju yang bisa dipakai untuk selama Lebaran. Nah, kemudian yang lainnya ada juga yang sudah menjual produk-produk yang khusus seputar Lebaran, misalkan parcel, kemudian produk-produk kue kaleng dan lain sebagainya juga. Itu yang menjadi keseruan ketika sebelum Lebaran itu adalah belanja baju. Nah, mungkin ada nggak sih yang pernah ngalamin belanja baju ke mall rame-rame, kemudian keliling-keliling mall gitu, terus nyari-nyari baju, terus bajunya dipajang gitu sebelum Lebaran, terus nggak sabar banget kan nunggu hari Lebaran itu tiba. Nah itu juga menjadi salah satu tradisi yang ada di Indonesia, belanja baju. Dan di Indonesia sendiri rasanya tuh nggak afdol ya kalau misalkan kita nggak belanja baju gitu sebelum Lebaran. Minimal ya walaupun istilahnya cuman selembar baju gitu kan yang dibelinya, tapi menjadi kalau misalkan istilahnya, kalau kata orang mah kalau udah beli baju Lebaran ya jadi Lebarannya gitu. Nah itu salah satu hal yang unik yang ada di tradisi Lebaran. Kemudian ada juga yang lainnya, mulai belanja cookies dan hampers. Belanja cookies ini biasanya ada yang untuk konsumsi pribadi ataupun untuk diberikan lagi kepada sanak saudara atau teman-temannya. Nah, kemudian ada juga beli parcel, misalkan parcel yang kumpulan snack yang udah dibungkus, atau parcel-parcel yang sekarang istilahnya tuh hampers. Jadi mungkin jumlahnya nggak banyak tapi dihias sedemikian rupa, sedemikian cantik untuk diberikan ke temannya atau saudaranya. Hampers sendiri mulai hits itu sekitar tahun 2017-an. Awalnya itu orang-orang mungkin lebih mengefisiensikan pemberian berupa hampers dibanding parcel. Nah, parcel itu kan biasanya isinya emang udah lengkap ya, satu gitu dan macam-macam, bahkan harganya pun lebih mahal. Nah, kalau untuk hampers sendiri biasanya harganya lebih murah tapi lebih berkesan karena bisa di custom sesuai keinginan kita. Nantinya hampers tersebut akan diberikan kepada teman-teman, kemudian sanak saudara, kemudian
misalkan antar perusahaan gitu kan kasih hampers, atau misalkan beli hampers yang udah jadi gitu, biar misalkan kita nggak usah nge-custom lagi atau nggak usah nyusun lagi hampers gitu. Nah itu tadi hampers dan parcel serta kue-kue kering. Nah kemudian selanjutnya ada belanja bahan makanan untuk hari Idul Fitri. Ingat, dari Idul Fitri itu biasanya makanannya apa aja? Pastikan yang kalian ingat itu ketupat opor ayam, kemudian daging rendang, kemudian sambal goreng hati kentang, lalu tumis cabe atau disebut tumis cabe dan buncis. Terus ada apa lagi ya? Kerupuk emping. Terus apa lagi? Sambal dan masih banyak lagi lah ya. Tiap daerah biasanya punya ciri khas masakannya ketika merayakan hari raya Idul Fitrinya masing-masing. Intinya, euforia belanja bahan makanannya pun sudah terasa di hari-hari menjelang Lebaran. Biasanya nih pasar mulai penuh sama yang belanja bahan masakan tersebut untuk dimasak ketika sebelum menjelang hari Lebaran. Nah, biasanya euforianya itu kerasa ketika kita mau masak buat besoknya, dan itu tuh biasanya kerasa banget ke si pasar ini penuh banget semuanya untuk belanja bahan masakan buat besok. Nah itu salah satu euforia tradisi yang unik menjelang Lebaran di Indonesia. Masih ingat gak sih kalau di zaman dulu itu kita kalau mau belanja itu kan biasanya ke mall, ke pasar, kemudian ke toko-toko gitu ya, belanja secara langsung atau secara offline. Nah, kalau untuk sekarang zaman lebih dipermudah lagi dengan pembelanjaan digital atau electronic shop, kemudian marketplace online, atau misalkan apalagi ya website online shop dan lain-lain. Nah, itu salah satu perubahan zaman yang kita rasakan. Kalau zaman dulu kan biasanya kita sempit-sempitan di mall, kemudian panas-panasan di pasar, terus ngantri gitu belanja, beli baju, beli bahan makanan. Nah kalau sekarang kan sudah ada yang namanya digital marketplace atau pasar digital. Nah hanya dampaknya juga tetap terasa oleh kita. Salah satunya pengiriman paket yang lambat dikarenakan overloadnya barang-barang yang dikirimkan oleh layanan kurir tersebut. Nah, kemudian tradisi unik lainnya adalah berlibur dan berwisata. Bertepatan dengan Hari Raya Idul Fitri, biasanya juga ada yang namanya cuti libur panjang. Nah, biasanya yang libur panjang ini dimanfaatkan untuk berwisata ke tempat-tempat wisata yang sedang ramai. Nah, momen-momen ini juga dimanfaatkan oleh pemudik ya, misalkan ketika pulang kampung sekalian berwisata ke tempat yang lagi hit lah, misalkan di kampungnya gitu, atau tempat wisata yang memang lagi ramai di kampungnya. Sehingga biasanya ketika momen lebaran begini traffic atau tingkat pengunjung itu lebih tinggi ya, biasanya lebih ramai. Dan apalagi sekarang sudah ada yang namanya kelonggaran dari pemerintah terkait yang sebelumnya ada pandemi COVID. Nah sekarang sudah dilonggarkan, maka biasanya warga mungkin akan lebih berbondong-bondong lagi ya mengunjungi tempat wisata untuk mencari hiburan. Nah kira-kira ada nggak sih tradisi unik lainnya yang mungkin nggak aku sampein? Mungkin bisa kalian sebutin di kolom komen ya. Dan yang terakhir ada yang namanya THR. Nah, tunjangan hari raya. Biasanya THR ini dibagikan ke sanak saudara atau teman-teman yang dekat gitu ya. Nah, THR ini juga biasanya dimanfaatkan lagi untuk berbelanja atau misalkan diberikan lagi untuk THR anak-anak gitu.
Nah, teman-teman semua, momen Lebaran ini cukup dimanfaatkan oleh banyak kalangan umat Muslim untuk membahagiakan diri sendiri dan membahagiakan sanak saudaranya. Nah, salah satunya misalkan dengan berbagi, kemudian berbelanja untuk diri sendiri. Nah, pasti yang kita harapkan dari adanya Hari Raya Idul Fitri ini adalah kita kembali ke suci, ke fitrah, dan kita saling memaafkan kesalahan teman-teman yang lain. Dan jangan lupa kita juga saling memaafkan kepada diri sendiri. Mungkin diri sendiri masih belum baik, masih belum sempurna dalam beribadah. Nah, di bulan-bulan selanjutnya ini, setelah kemarin kita berlatih di Ramadan, semoga kita dapat mengistiqomahkan ibadah-ibadah yang sudah kita lakukan di bulan Ramadan. Ya, itu tadi seputar tradisi-tradisi unik yang ada di selama Lebaran di Indonesia. Ya ampun, belibet banget. Jadi tradisi-tradisi tersebut sebenarnya udah ada dari zaman dulu ya. Biasanya kalau yang udah jadi tradisi-tradisi ini tuh kayaknya kurang lengkap kalau nggak dijalanin. Misalkan kayak beli baju Lebaran, terus misalkan beli parcel, beli kue kering, terus makan makanan khas Lebaran. Kalau misalkan hal-hal tersebut nggak dilaksanakan, biasanya terasa ada yang kurang. Salah satunya itu. Terus misalkan ada yang mudik juga gitu ya, memanfaatkan momen berlibur bersama keluarga dan silaturahmi dan sebagainya. Semoga dengan adanya video ini dapat menambah wawasan lagi terkait adanya momen-momen Lebaran, tradisi-tradisi yang ada di momen Lebaran ini. Oke, baik teman-teman sekalian, terima kasih sudah menonton video ini, dan jangan lupa jika suka video ini klik like, dan jangan lupa di-share ke teman-temannya terkait channel ini. Semoga channel ini dapat memberikan hal-hal yang bermanfaat buat teman-teman semua. Nah, dan jangan lupa juga di-subscribe channel ini. Dan boleh kali ya teman-teman semua yang mau kasih aku THR, aku kasih linknya di sini. Terima kasih, sampai jumpa, sehat selalu, dan selamat Lebaran.